Di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat sebuah desa bernama Hargobinangun. Memiliki potensi besar di sektor perkebunan salak, harga jual salak yang hanya sekitar Rp2.500 per kilogram tak sebanding dengan potensi yang ada. Melihat hal ini, tim PPK Ormawa BEM KMUMY hadir dengan semangat perubahan. Melalui program pemberdayaan, tim menggali potensi lokal untuk menciptakan produk-produk olahan salak yang bernilai lebih. Kulit salak yang dulunya hanya menjadi limbah, kini diolah menjadi teh dengan cita rasa unik yang bernilai jual. Prosesnya dimulai dari pengeringan menggunakan mesin dehidrator, kemudian dihaluskan dan diayak hingga menjadi serbuk teh yang siap seduh. Biji salak pun tidak disia-siakan. Setelah dikeringkan menggunakan mesin dehidrator, biji disangrai hingga mengeluarkan aroma khas, lalu dihaluskan menjadi bubuk kopi alami dengan rasa pahit ringan yang khas dan menarik. Sementara buah salak diolah menjadi produk selai. Buah salak dihaluskan, dicampurkan dengan perasan jeruk nipis, sembari dipanaskan dan diaduk hingga mengental. Selai salak memiliki rasa manis segar khas salak yang cocok untuk teman sarapan atau oleh-oleh khas desa. Program ini tidak berhenti pada produksi semata. Melalui pelatihan dan pendampingan, terutama bagi kelompok prasejahtera, tim membekali masyarakat agar mampu memproduksi dan memasarkan produk olahan ini secara mandiri. Dari salak, tumbuh harapan. Dari desa, lahir inovasi. Dan dari kerjasama, tercipta perubahan nyata untuk masa depan yang lebih sejahtera. Hai guys, welcome back to our podcast IQ Plus, dimana di podcast ini kita bakal ngomongin hal-hal menarik, tapi bukan cuma menarik aja dong. Tentunya kita bakal ngasih informasi-informasi yang bermanfaat buat kita semua. Nah, hari ini kita bakal bahas apa sih? Kita bakal bahas soal salah satu program, yaitu PPK Ormawa yang dilakukan oleh BEM KMUMY. Waktu itu BEM KMUMY itu melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa Hargobinangun. Hari ini kita bakal nanya-nanya ke narasumber kita. Kita udah datengin nih narasumber yang bakal kita tanya-tanya soal PPK Ormawa BEM KMUMY ini. Siapa sih narasumber kita hari ini? Namanya itu Rana Nurul Anissa, di mana Rana ini adalah mahasiswi program studi HI atau Hubungan Internasional angkatan 2022. Yang sebelumnya Rana juga pernah menjadi MC Table Manner Student English Activity, kemudian juga sebagai moderator Meet and Discuss Communication Award 2025. Tergabung dalam Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa BEM KMUMY. Kemudian terakhir kemarin Rana juga berpartisipasi dalam program PPK Ormawa BEM KMUMY sebagai koordinator divisi produksi dan pengembangan. Nah, setelah ini kita bakal move to the next segment dan kita bakal tanya-tanya nih ke Rana soal program apa aja sih, soal PPK Ormawa ini dan apa aja yang perlu kita siapin sebelum ikut program PPK Ormawa. So, without any further ado, let's move to the next segment. Hai guys, balik lagi sama aku Alia di segmen 2 kali ini, tapi aku nggak sendirian. Kita udah kedatangan narasumber kita nih hari ini, yaitu Rana. Halo semuanya. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Semangat banget nih. Diundang di sini. I'm so excited. So kita bakal nanya-nanya nih ke Rana tentang
tentang PPK Ormawa ini, kira-kira apa aja sih Ran yang disiapin sebelum kalian itu memberdayakan masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa Hargo Binangun itu? Kira-kira apa aja tuh yang perlu dipersiapkan? Oke, mungkin sebelum masuk ke persiapan program-programnya ya, menurut saya penting banget sih untuk saling kenal dulu nih sesama tim pelaksananya. Jadi sebelum mulai untuk bahas program dan segala macam, ada baiknya untuk saling kenal dulu atau bonding sesama tim pelaksana nih. Dan setelah sekiranya udah saling paham, saling kenal untuk nyatukan visi misi dan pemikiran juga, mulai dengan observasi lokasi gitu. Jadi observasi lokasinya dulu untuk menentukan kira-kira desa mana yang bisa diberdayakan, yang memiliki potensi juga mungkin. Dan setelah mendapatkan lokasi untuk diberdayakan, selanjutnya mungkin tahap perizinan ya ke pihak desanya. Belum sampai tahap itu, mungkin kita perizinan ke Pak Kades, Buduku dan segala macamnya. Perizinan dulu nih, dan sounding mungkin ya ke lokasinya kalau kita pengen memberdayakan potensi-potensi yang ada di desa itu gitu. Mungkin setelah itu dirancang dengan pembuatan program bersama tim dan juga melibatkan masyarakatnya juga gitu. Jadi ada obrolan dulu, diskusi terkait programnya dan melihat potensinya. Dan kebetulan di Desa Hargo Binangun ini potensinya tuh di salak. Jadi lahan salak itu banyak yang terbengkalai, sedangkan hasilnya tuh masih banyak banget gitu. Dan hasil dari buahnya itu seringkali nggak sebanding dengan hasil yang didapatkan penjualannya gitu. Jadi kita mau jadi terbengkalai itu apakah si tanamannya udah mati gitu kah? Jadi banyak lahan-lahan kebun yang pada akhirnya tidak dilanjutkan karena hasil dari buahnya tersebut tuh tidak menghasilkan sejumlah yang diharapkan begitu. Jadinya kita mencoba untuk memanfaatkan potensi tersebut dengan bikin inovasi-inovasi dan memanfaatkan salak ini tentunya ya, menjadi produk-produk yang baru gitu. Jadi tidak hanya dijual sebagai buah aja gitu. Nah, ketika program ini dijalanin tuh, kan kalian di sana kan ya. Nah itu tuh kira-kira metodenya gimana sih, kayak ketika kalian bonding dengan warga, kemudian gimana sih cara meyakinkannya gitulah ke warga tuh? Oke, jadi sebelum masuk ke bonding ke warga atau perkenalan ke masyarakatnya, tadi balik lagi ke proses awal ya. Pas dari penyusunan program itu kita ada komunikasi juga nih dengan Buduku dan beberapa masyarakat yang terlibat, salah satunya juga ibu-ibu KWT atau kelompok wanita tani yang ada di sana. Dan kita membicarakan bahwa sekiranya program seperti apa ya yang bisa kita bangun sama-sama gitu. Kita open discussion juga, nggak satu arah nih, jadi komunikasinya dua arah antara kami sebagai tim pelaksana, sebagai mahasiswa dan juga masyarakat yang tinggal di sana gitu. Selanjutnya jika programnya sudah terbentuk, maka kita lanjut dengan penyusunan proposal yang pada akhirnya diajukan ke Kemendikbud. Dan setelah dari Kemendikbud nanti kita mendapat perizinan, apakah kita mendapatkan perizinan atau tidak. Dan jika kita mendapat perizinan dari Kemendikbud, bisa dilanjut memulai program tersebut. Dan setelah mendapat persetujuan dari Kemendikbud itu, kita baru bisa mulai untuk pendekatan lagi dengan warga gitu. Dan menurut saya yang lebih efektifnya adalah ya dari proses awal tahap perencanaan itu juga udah masuk dengan pendekatan ya dengan masyarakat itu, karena melibatkan masyarakat di semua proses itu penting banget ya. Jadi nggak secara tiba-tiba kita datang ke desanya terus berusaha menggurui atau mungkin kita membuat program yang sekiranya mungkin kita nggak tahu sebenarnya kita nggak tahu banyak soal potensi tersebut. Makanya dari awal sudah melibatkan masyarakat itu untuk open discussion gitu. Saling tanya juga, mungkin sebelum-sebelumnya ini udah pernah dibuat inovasi atau belum gitu. Dan pada saat itu masyarakat juga sempat cerita sih kalau sempat memanfaatkan buahnya untuk dijadikan dodol, tapi sempat berhenti juga karena pada akhirnya penjualannya nggak masif gitu, kurang masif dan akhirnya berhenti gitu. Makanya kita membuat inovasi lagi dengan memanfaatkan semua sektor buahnya nih, dari kulit terus juga buahnya sampai dengan bijinya. Tapi BTW itu pencetusan ide
oh kita kayaknya jadiin teh aja deh, kita kayaknya jadiin ini kopi deh bijinya, itu kira-kira siapa tuh? Sebenarnya Mulainya dari mana? itu diskusi juga ya dengan masyarakat dan juga tim pelaksana. Kita saling brainstorming nih, kira-kira gimana caranya memanfaatkan setiap bagian dari buahnya biar kita jadi nggak ada yang tersisa gitu, semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik. Seperti yang sudah di-mention juga, teh itu kita ambilnya dari kulit salak. Kulit salaknya itu nanti akan kita ekstrak atau kita haluskan sehingga menjadi bubuk teh yang kemudian kita masukkan ke dalam tea bag. Itu nanti juga melalui takaran dan proses lanjutan juga. Lalu dengan buahnya kita manfaatkan pada akhirnya untuk dibuat sebagai selai, karena sebelumnya pembuatan dodol itu ternyata membutuhkan proses yang sangat lama juga dan cukup repot. Ibu-ibunya juga, ibu-ibu KWT-nya merasa waktunya terbebani karena waktunya juga cukup banyak dan rata-rata di sana masyarakatnya juga punya kegiatan lain gitu. Jadinya kita buat yang lebih simple dengan bikin selai. Sedangkan bijinya kita manfaatkan sebagai kopi. Jadi kita juga sempat uji coba beberapa kali gitu kalau menghancurkan atau menghaluskan biji salaknya itu ternyata bisa dijadikan kopi. Mungkin lebih ke bukan kopi ya, minuman yang seperti kopi ya. Yang seperti kopi. Oke. Nah, terus next kita mau bahas hasilnya nih, Ran. Kira-kira menurutmu sendiri apa sih yang paling berdampak buat masyarakatnya, kemudian buat dirimu sendiri juga mungkin, atau buat tim PPK Ormawa ini sendiri? Kira-kira apa tuh yang signifikan mungkin kelihatan gitu? Kalau dari hasilnya, dari produknya berarti ya, dari produk itu kita paling cepatnya karena teh kali ya, mungkin karena kulitnya itu cepat kering. Karena proses ini juga lama banget ya, dari kulitnya aja kita harus jemur, melakukan pengeringan itu sekitar 2-3 hari, menyesuaikan kondisi cuaca juga. Sekiranya cuacanya musim penghujan, jadi dikeringin gitu? Iya, semua bagian dari salaknya itu kita keringin dulu gitu sebelum kita lanjutkan ke pembuatan ya yang lainnya gitu. Jadi dari kulitnya aja yang kelihatannya kayak tipis itu butuh waktu 3 hari, 4 hari gitu. Itu menyesuaikan cuaca juga ya. Jadi kalau misalkan musim penghujan bisa sampai 1 minggu atau 2 minggu. Jadi kayak kebayang nggak sih buat daging aja berapa lama gitu. Itu yang paling cepat jadinya mungkin ke tehnya ya, yang paling, karena prosesnya paling cepat di antara yang lain. Dan juga untuk bijinya yang mungkin kelihatan kering itu juga ternyata prosesnya lama banget loh, bisa sampai 1-2 bulan untuk ngeringinnya sendiri aja, karena bener-bener kita harus tebel nggak sih kalau? Iya, tebel banget, makanya kita harus jemur sampai dia mungkin agak sedikit kebuka. Ya pokoknya kelihatan kering banget. Kita mengeluarkan semua cairan gitu sih. Ya, jadi proses pengeringan itu yang lama, sehingga balik lagi tadi untuk produk yang paling masif itu dan mungkin yang paling cepat prosesnya adalah teh gitu. Oke, tapi BTW peminatnya apakah dari warga desa itu sendiri atau dari luar desa itu juga ada sih? Nah, kalau untuk peminatnya kita juga coba kerjasama dengan Karang Tarunanya untuk membantu pemasifan. Jadi di desa itu ada mungkin bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas sana gitu. Jadi kalau misalkan ada turis atau ada orang dari luar Jawa atau luar Jogja yang sedang berkunjung, jadi bisa nyobain produk inovasi ini. Jadi sebenarnya peminatnya tuh kita lebih kendalikan di online sih. Kita bekerja sama dengan Karang Taruna untuk pemasifan produk-produk ini via online, dan kita bikin pelatihan atau pembekalan juga untuk bikin atau buka toko online-nya gitu di Shopee. Oke. Ini menarik ya BTW, ada produk dari kulit salak, kemudian juga produk dari biji salak yang selama ini tuh cuma kita buang aja gitu ya, nggak bisa dimanfaatkan. Bisa nih mungkin teman-teman kalau misal berminat, apa namanya Shopee-nya kan? Ya itu bisa lah, nanti kita cantumin di bawah sini ya teman-teman. Itu urusan editor, gimana editornya saja, nanti semoga ditambahin sama editornya. Makasih banget nih Rana, ya ampun
udah Sharing-sharingnya. iya sharing-sharing di Seneng sini. banget sih. Udah kita undang mau kita undang dan bagi-bagi informasi di sini juga ya Ran ya. Next kita bakal ke segmen 3. Tapi kita ada jeda dulu nih. Balik lagi guys di segmen 3. Kita udah ngobrol-ngobrol nih tadi ya sama Rana soal PPK Ormawa, apa aja yang perlu disiapin ketika mau memberdayakan masyarakat itu tadi, dari yang bonding anggota, kemudian bonding sama masyarakat juga ya Ran ya, terus bikin program juga dan lain sebagainya. Mungkin dari Rana sendiri ada closing statement gitu Boleh. supaya keren. Biar keren ya? Iya. Mungkin closing statementnya agak keren sedikit. Oke. Menurut saya pemberdayaan itu bukan sekedar program ya, tetapi juga penguatan potensi untuk memperkuat kepercayaan diri dan juga membuka peluang yang sangat luas bagi masyarakat. Itu sih mungkin. Wow. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita hari ini. Keren Terima kasih. banget ya. Banyak banget achievement-achievementnya Rana ini. Jadi suatu kebanggaan kita bisa ngundang Rana untuk jadi narasumber yang kita tanya-tanyain hari ini. So, gak kerasa nih guys, udah di penghujung acara. Kita udah 10 menit lebih ngobrol-ngobrol sama Rana. So thank you so much Rana for coming here. Aku yang terima kasih banyak Kak, udah dikasih kesempatan nih. Kita yang makasih karena Rana udah mau berbagi informasi ke kita semua gitu ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Amin. Buat teman-teman, buat aku sendiri, buat kita semua. So, sampai jumpa di podcast seru lainnya. Semoga sih kita bisa ketemu lagi ya Ran ya. Mungkin di Amin, podcast amin. selanjutnya atau di acara lain. Boleh banget. So, this is Aika Plus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.